Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya di channel Puisiku Diari. Channel ini banyak membahas cerita berdasarkan kisah nyata dan urban legend yang beredar di masyarakat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari urban legend yang sangat terkenal di Jepang. Legenda tentang asal mula hantu Sadako. Mari kita lanjut ceritanya, selamat menyaksikan. Sadako, bisikan dendam dari layar gelap yang kadang diselimuti kabut tipis di pagi hari, atau di sudut kamarmu yang paling sunyi, ada sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar dongeng yang diceritakan untuk menakuti. Ini adalah kisah Sadako Yamamura, sebuah pusaran dendam yang lahir dari pengkhianatan paling keji, kini mencari mangsa di dunia modern. Aku memperingatkanmu, setiap kata, setiap percakapan mungkin saja adalah bisikan dari dia. Awal mula wabah, senandung kematian dari lautan. Kisah ini jauh lebih tua dari yang kau bayangkan, terjalin dalam kain waktu di sebuah desa nelayan terpencil di Jepang. Tempat ombak memecah sunyi dan rahasia kuno berbisik di antara bebatuan karang. Di sanalah Shizuko Yamamura terlahir, seorang wanita yang diberkahi atau mungkin dikutuk dengan kekuatan psikis yang melampaui pemahaman manusia. Dia bisa melihat apa yang tak kasat mata, mendengar ratapan jiwa yang tersesat, dan memanipulasi energi dengan kekuatan pikirannya. Namun di era itu, kekuatan semacam itu sering disalahpahami, dianggap sebagai sihir hitam, bahkan penipuan. Pada suatu sore yang kelabu, di sebuah panggung yang remang-remang, di hadapan sekelompok ilmuwan yang arogan dan penuh keraguan, Shizuko berdiri tegak. Ia diminta untuk menunjukkan kekuatannya dalam sebuah demonstrasi publik. Udara terasa tegang, penuh keraguan dan cibiran yang tak terucapkan. Seorang reporter muda, Kenji, dengan senyum sinis dan mata menusuk, berteriak dari barisan depan, "Penipuan, ini semua sandiwara murahan. Tunjukkan sesuatu yang nyata, dasar dukun palsu. Atau kau hanya sampah masyarakat yang ingin perhatian?" Kata-kata Kenji seperti belati menusuk sanubari Shizuko. Wajahnya memerah, otot-otot di rahangnya mengencang, matanya berkilat marah, jantungnya berdentum keras. Tiba-tiba Kenji terkesiap, wajahnya memucat pasi. Ada apa ini?" Gumamnya, mencengkeram dadanya. "Jantungku, rasanya seperti meledak." Matanya membelalak, otot-ototnya menegang. Ia mencoba berteriak, mulutnya terbuka dalam jeritan tanpa suara, sebelum akhirnya ambruk ke lantai. Darah mengalir dari hidungnya, matanya terbelalak menatap langit-langit yang tak terlihat. Ia mati. Bukan karena sentuhan fisik, melainkan karena gelombang kemarahan murni Shizuko yang tak terkendali. Sebuah gelombang psikis yang menghancurkan. Seorang ilmuwan tua, Profesor Arimura, yang menyaksikan kejadian itu berbisik gemetar, "Mustahil ini benar-benar kekuatan." Insiden itu yang kemudian dikenal sebagai tragedi Izu, melekatkan cap iblis pada nama Yamamura. Dan di tengah bayang-bayang teror itu, Sadako lahir, mewarisi bukan hanya kekuatan ibunya, tetapi juga benih-benih dendam yang tumbuh subur dalam kegelapan. Simfoni kegelapan, jiwa ganda yang terbelah. Sadako tumbuh menjadi wanita muda yang luar biasa. Kecantikannya memikat, namun juga menyimpan aura misteri yang dalam. Rambut hitam panjangnya, seperti tirai malam yang pekat, selalu terurai, seringkali menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Ia memiliki dua jiwa yang bersemayam dalam satu raga, sebuah konflik internal yang menggerogotinya. Seorang gadis yang rapuh, mendambakan cinta dan penerimaan, yang hanya ingin menjalani hidup normal. Dan entitas purba kejam yang bersembunyi di balik senyumnya. Entitas ini diyakini sebagai perpaduan dari kekuatan ibunya yang tak terkontrol dan roh iblis kuno yang merasukinya sejak kecil, akan muncul setiap kali Sadako merasa terancam, marah, atau dikhianati. Ia mencoba mencari pelarian di panggung, bergabung dengan sebuah kelompok teater di Tokyo. Untuk sesaat ia merasa menemukan tempatnya, menemukan harapan di balik gemerlap lampu sorot. Namun kegelapan mengikutinya seperti bayangan yang setia. Suatu malam, seorang aktris muda bernama Rei, yang iri dengan bakat alami Sadako dan sering mencemoohnya di belakang panggung, berbisik kepada temannya, "Lihat Sadako itu, penampilannya membosankan. Aku tak mengerti mengapa sutradara begitu terkesan padanya. Pasti ada sesuatu yang aneh." Sadako yang kebetulan lewat mendengar bisikan itu. Matanya berkedip, kilatan merah samar terlihat di dalamnya. Beberapa jam kemudian, Rei ditemukan tewas di ruang ganti. Lehernya patah dalam posisi yang mustahil, seolah dipelintir oleh kekuatan tak kasat mata. "Karaka!" Suara itu masih menghantui koridor teater. Seorang kru panggung, Takeshi, berteriak histeris saat menemukan Rei. "Rei, ya Tuhan, Rei, siapa yang melakukan ini?" Tak lama kemudian, seorang sutradara yang terkenal genit, Mr.
Tanaka yang mencoba mengambil keuntungan dari kepolosan Sadako jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya menghitam dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat, seolah terbakar dari dalam. "Mister," Tanaka merintih di ranjangnya, berbicara kepada dokter. "Dokter, tubuhku rasanya seperti terbakar. Aku mencium bau hangus, bau daging busuk. Tapi itu dari diriku sendiri. Apa ini?" Dokter hanya bisa menggelengkan kepala, tak ada penjelasan medis. Ia meninggal dalam penderitaan yang tak terlukiskan. Bau gosong yang menyengat. Ketakutan menyebar di kalangan para pemain dan kru. Bisikan-bisikan horor tentang gadis terkutuk itu mengisi udara, dan mata-mata penuh ketakutan mengikutinya kemanapun ia pergi. Sadako tahu ia tak akan pernah bisa lari dari takdirnya. Ia adalah magnet bagi tragedi. Jeritan tanpa nama sumur yang menelan cahaya. Jalan takdir yang suram membawa Sadako ke hadapan dokter. Ikuma Heihachiro, seorang psikiater dan peneliti yang terobsesi dengan fenomena paranormal. Dokter Ikuma dengan janji palsu tentang penyembuhan dan pemahaman membawa Sadako ke sebuah resor terpencil di semenanjung Izu, jauh dari hiruk-pikuk Tokyo. Ia percaya bisa mengendalikan kekuatan Sadako, bahkan mungkin memanfaatkannya untuk tujuan ilmiahnya sendiri. Suatu malam, Dr. Ikuma menulis di jurnalnya, subjek S menunjukkan fluktuasi energi psikis yang ekstrem. Ada dua kepribadian yang berbeda, yang satu rapuh, yang lain adalah jurang kegelapan. Aku harus hati-hati, tapi ini adalah penemuan terbesar dalam karirku. Namun obsesi itu perlahan berubah menjadi kengerian yang mencekik. Seorang jurnalis investigasi bernama Akio yang terlalu gigih menyelidiki latar belakang Sadako dan rumor tentang kekuatannya menyelinap ke resor. Akio berhasil merekam beberapa anomali di sekitar Sadako. Akio menelepon editornya dengan suara panik. "Bos, aku menemukan sesuatu yang gila di sini. Ada energi aneh di sekitar Sadako Yamamura. Ini bukan penipuan, ini nyata dan menakutkan." Itu adalah panggilan terakhirnya. Keesokan harinya, Akio ditemukan tewas di kamar mandi resor. Tubuhnya terkoyak-koyak, organ dalamnya berserakan di lantai, seolah-olah ia dicabik-cabik oleh binatang buas yang tak terlihat. Jeritan memekakan telinga Ikuma yang menyaksikan kengerian itu dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya menyadari betapa mengerikannya kekuatan yang ia coba kendalikan. Ketakutan menguasai dirinya, mengubahnya menjadi monster yang jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. "Dokter," Ikuma berbisik gemetar kepada asistennya, Yamada. "Yamada, kita harus menghentikannya. Dia bukan manusia. Dia adalah bencana yang berjalan. Kita harus mengakhiri ini sebelum dia menghancurkan semua orang." Dalam keputusasaan yang melumpuhkan akal sehatnya, Dokter Ikuma mengambil keputusan yang akan mengubah Sadako menjadi legenda paling mengerikan. Dengan kejam, ia memukul kepala Sadako dengan batu hingga Sadako tak sadarkan diri. "Maafkan aku," Sadako bisik Dot. Ikuma dengan suara bergetar menyeret tubuhnya yang tak berdaya. Suara gesekan kasar. Ia membawanya ke sebuah sumur tua yang terbengkalai di belakang resor. Sebuah lubang gelap yang airnya membeku, seolah menelan semua cahaya dan harapan. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat pasi, Dokter Ikuma mendorong tubuh Sadako ke dalam kegelapan yang tak berdasar. Terdengar suara biur saat tubuhnya menghantam air dingin di dasar sumur. Namun Sadako tidak langsung mati. Ia sadar kembali, merasakan tulang-tulangnya remuk, rasa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Rasa sakit itu tak seberapa dibandingkan dengan pengkhianatan yang baru saja ia alami. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mencoba merangkak naik, jari-jarinya berdarah, mengikis dinding sumur yang lumut dan licin. "Ayah," bisiknya lirih, suaranya tercekat oleh air dan darah. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku?" "Goresan kuku di dinding batu." Suara itu, jika ada yang mendengarnya, pasti akan membuat bulu kuduk berdiri. 7 hari. 7 hari yang abadi dalam penderitaan yang tak terlukiskan, terperangkap dalam kegelapan pekat, dengan satu-satunya suara adalah tetesan air yang bergema, seperti detak jam yang menghitung mundur ajalnya. Tubuhnya perlahan membusuk, nafasnya semakin lemah. Setiap detik adalah siksaan, setiap tetes air adalah tusukan ke dalam jiwanya. "Aku akan kembali," bisiknya dengan nafas terakhirnya. Suaranya berubah menjadi geraman serak. "Aku akan kembali, dan kalian semua akan merasakannya." Ketika nafas terakhirnya terlepas, jiwanya tidak pergi. Sebaliknya, kebenciannya yang tak terbatas menyatu dengan setiap tetes air sumur, setiap batu dingin, setiap bayangan gelap di dalam kuburan cair itu. Ia menjadi bagian dari sumur itu sendiri, sebuah kutukan hidup yang menanti pembalasan. Layar kematian, bangkitnya kutukan modern puluhan tahun berlalu. Resort itu menjadi sepi, terbengkalai. Sumur itu terlupakan, tertutup semak belukar dan pepohonan liar.
Namun dendam Sadako tak pernah mati. Di bawah tanah dalam kegelapan abadi, energinya mencari jalan keluar. Dan di era modern ia menemukan medium barunya, teknologi. Sebuah kaset video usang ditemukan di antara barang-barang lama di sebuah pondok yang dibangun di atas tanah yang terkutuk itu. Di sebuah malam yang tenang di Semarang, sekelompok remaja, Rina, Edo, dan Dika, sedang menginap di pondok tersebut untuk liburan akhir pekan. Edo menemukan kaset video itu. Apa ini? Tanya Edo mengangkat kaset video yang berdebu. VHS, udah lama banget nih barang. Ah, buang aja Edo, sahut Rina asik dengan ponselnya. Siapa juga yang masih punya pemutar VHS? Eits, jangan salah, seru Dika bersemangat. Di lemari itu ada pemutarnya. Kita tonton aja, siapa tahu film horor jadul yang seru. Mereka sepakat. Dengan sedikit usaha, mereka berhasil menyambungkan pemutar VHS ke televisi tua di pondok. Layar berkedip-kedip, menampilkan serangkaian gambar aneh yang kabur dan mengganggu. Kabut tebal yang melayang di antara pepohonan, wajah-wajah pucat yang melintas dengan cepat seperti kilat, simbol-simbol kuno yang berputar, dan akhirnya sebuah gambar yang tak terlupakan, sebuah sumur tua. Lalu dengan gerakan patah-patah yang mengerikan, sesosok wanita berambut panjang merangkak keluar dari sumur di layar. Layar televisi bergedar hebat. Lampu di ruangan itu mulai berkedip liar, memancarkan bayangan-bayangan menakutkan yang menari di dinding. Rina berteriak, apa-apaan ini? Ini bukan film. Matikan Dika, matikan. Dika mencoba menekan tombol tapi pemutarnya macet. Nggak bisa Rina, macet. Kemudian telepon di meja samping yang sudah lama tak berfungsi tiba-tiba berdering. Nada deringnya panjang, aneh, dan sangat mengganggu. Edo mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo, siapa ini? Hanya suara statis yang mengerikan yang terdengar mengisi telinga dengan bisikan dari alam baka. Sus, suara apa itu Edo? Tanya Rina wajahnya pucat. Edo menjatuhkan gagang telepon. Aku tidak tahu, hanya suara, seperti bisikan dari tempat yang sangat jauh. Itu adalah hitungan mundur. 7 hari. Ketakutan itu kini hidup. Setiap jam adalah penyiksaan. Bayangan di sudut mata terasa lebih nyata. Bisikan-bisikan tak jelas terdengar dari balik dinding. Rasa dingin yang menusuk tulang, bahkan di tengah teriknya siang Semarang menghantui mereka. Mereka tahu Sadako ada di sana, menunggu. Setiap jam, setiap menit, setiap detik membawa mereka lebih dekat pada akhir yang mengerikan. Mereka mencoba berbagai cara untuk mematahkan kutukan, mencari jawaban di internet, bahkan mendatangi paranormal di Semarang. Seorang paranormal tua di dekat kota Mbah Karto menatap mereka dengan tatapan sendu. Kutukan ini sangat tua. Ini bukan hantu biasa. Ini adalah entitas yang lahir dari dendam murni. Kalian telah membangunkannya. Tapi bagaimana cara menghentikannya, Mbah? Tanya Dika putus asa. Mbah Karto hanya menggeleng. Cara satu-satunya adalah menunjukkan rekaman itu kepada orang lain, mengoper kutukan itu. Tapi, apakah itu yang ingin kalian lakukan? Mereka menolak. Tak ada yang ingin mengoper kutukan mengerikan itu pada orang lain. Pada hari ke-7, tepat saat jarum jam menunjuk pukul tengah malam, saat bulan tersembunyi di balik awan tebal di atas langit Semarang, teror itu mencapai puncaknya. Mereka bertiga duduk meringkuk di ruang tamu yang gelap, mata terpaku pada televisi tua itu. Layar televisi yang sebelumnya mati, tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya biru kehijauan yang menyeramkan. Di tengah statis yang berderak, sesosok bayangan mulai terbentuk. Rina terisak pelan, tidak, ini tidak mungkin. Edo menelan ludah, air matanya menetes. Kita akan mati kan? Perlahan, dengan gerakan patah-patah yang mengerikan, Sadako merangkak keluar dari dalam layar televisi itu sendiri. Rambut hitamnya yang basah menutupi wajah pucatnya, lengannya yang panjang dan kurus meraih ke arah mereka. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, hanya kekosongan yang mengerikan. Suara goresannya di lantai seperti cakaran di jiwa. Aroma busuk yang tak terlihat memenuhi ruangan. Dika menjerit histeris mencoba berlari tapi kakinya kaku. Tidak, Kak. Jeritan-jeritan pecah namun tak ada yang mendengar. Mereka yang melihatnya, yang merasakan sentuhan dingin jari-jarinya, mati dalam ketakutan murni. Mata mereka terbelalak, raut wajah mereka membeku dalam kengerian yang tak terlukiskan, seolah-olah jiwa mereka telah dihisap kering oleh kehadiran Sadako. Tubuh mereka roboh ke lantai tak bernyawa, menjadi korban lain dari dendam yang tak pernah mati. Keesokan paginya polisi menemukan ketiga tubuh itu. Tidak ada luka fisik, hanya ekspresi ketakutan yang abadi di wajah mereka. Sebuah kaset video berdebu ditemukan di pemutar VHS, siap untuk ditemukan oleh korban berikutnya. Sadako bukan sekadar hantu. Ia adalah personifikasi dari penderitaan yang tak tertahankan, pengkhianatan yang tak termaafkan, dan kebencian yang menolak untuk beristirahat.
Dia adalah peringatan bahwa beberapa kutukan, begitu dilepaskan, tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Dan sekarang setelah kau membaca kisah ini hingga akhir, bukankah kau merasa sedikit dingin? Bukankah ada bisikan samar di telingamu? Jangan melihat ke belakang. Jangan pernah melihat ke belakang, karena Sadako mungkin saja ada di sana, di balik layarmu, menunggu kesempatan. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.